Bang siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Bapak Ibu, para santri, para musyrif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, kajian di Majelis Ta'lim Madinah Quran dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kiranya tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para santri, para musyrif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan ta'lim kita. Sebelum kita melanjutkan ta'lim kita, mari sama-sama kita terus mendoakan saudara kita yang ada di Palestina, khususnya yang ada di Gaza, yang saat ini sedang berjuang menghadapi Zionis la'anatullah. Kita doakan selalu saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan, selalu memberikan kesabaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya yang ada di Gaza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah fondasi bagi umat Islam. Ukhuwah Islamiyah, kita sebagai umat Muslim, tugas kita wajib untuk selalu menjaga ukhuwah Islamiyah. Tugas kita untuk selalu menjaga ukhuwah Islamiyah satu sama lain. Maka banyak sekali hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang itu
bisa merusak ukhuwah Islamiyah, bisa memecah belah ukhuwah Islamiyah, bisa menghancurkan fondasi umat Islam. Maka pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa saja yang mesti kita perhatikan, yang harus kita perhatikan agar supaya hal-hal tersebut, perbuatan tersebut dapat kita jauhi. Maka yang pertama yang sudah kita bahas adalah la yaskharu qaumun min qaum. Dilarang untuk saling mengejek satu sama lain. Perbuatan ini tentu dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Lalu yang kedua adalah wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Yang kedua adalah mencela atau memanggil dengan julukan yang tidak baik atau julukan yang buruk. Mencela satu sama lain atau memberikan julukan-julukan yang tidak baik, maka itu juga dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Lalu yang selanjutnya yang ketiga adalah ijtanibu katsiran minadh-dhann. Berprasangka buruk atau seuzon satu sama lain itu juga dapat merusak ukhuwah Islamiyah sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan ini. Lalu yang selanjutnya wala tajassasu. Yang keempat adalah tajassus. Tajassus adalah asal kata dari jasus atau mata-mata. Atau tajassus adalah perbuatan mencari-cari kesalahan atau mencari aib atau mencari-cari rahasia orang lain yang itu disembunyikan. Baik dengan cara melalui mata atau dengan cara melalui telinga atau cara-cara yang lainnya yang itu memang bukan haknya. Maka tajasus ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-11 dan ayat ke-12, wala tajassasu, dan janganlah kamu berbuat tajassus, mencari-cari aib, mencari-cari kesalahan atau memata-matai orang lain dengan cara apapun tanpa hak. Di dalam Quran surah Al-Hujurat sudah dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah banyak dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain atau tajassus, dan janganlah sebagian dari kalian menggunjing sebagian yang lainnya. Dijelaskan pula di dalam Quran surah An-Nur ayat ke-27, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian hingga meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Ayat ini menunjukkan, ayat Quran surah An-Nur ini menunjukkan kepada kita bahwasanya larangan mencampuri urusan pribadi orang lain tanpa izin. Maka tajassus itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan pula di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits wala tahassasu wala tajassasu. Jauhilah prasangka karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Janganlah saling mencari-cari kesalahan atau tajassus. Jangan pula tahassus, dan jangan mencari-cari kesalahan, tahassus, jangan pula saling memata-matai, tajassus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah, bagaimana pandangan para ulama tentang tajassus? Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan tajassus adalah salah satu penyakit hati yang lahir dari buruk sangka, yang merupakan pintu masuk ghibah dan fitnah. Jadi menurut Imam Ghazali, tajassus ini adalah penyakit hati yang timbul dari buruk sangka kepada orang lain. Lalu Imam Ghazali juga mengatakan bahwasanya tajassus ini adalah pintu dari masuknya dosa-dosa besar yang lain. Seperti contohnya ghibah dan bahkan fitnah. Jadi melalui tajassus ini maka akan timbul keburukan yang lainnya. Lalu menurut Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, tajassus adalah mengupayakan untuk mengetahui keburukan orang lain dengan cara yang dilarang. Contohnya seperti mengintip, mendengar rahasia, ataupun menyelidiki. Sedang menurut Imam Ibnu Katsir, Allah melarang hambanya mencari-cari keburukan rahasia orang lain, sebagaimana seorang tidak suka aibnya itu dibuka oleh orang lain. Jamaah rahimakumullah, tentunya dengan tajassus yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tajassus adalah penyakit hati. Maka dengan tajassus ini efeknya itu sangat tidak baik. Efeknya sangat buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka banyak sekali akibatnya dari tajassus tersebut. Tentunya dengan tajassus ini dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Karena tentu seperti yang tadi disampaikan, tajassus itu bisa merugikan diri sendiri dan bisa merugikan orang lain. Apabila sudah merugikan orang lain, maka itu akibatnya adalah ukhuwah Islamiyahnya itu bisa hilang atau bisa rusak. Karena tajassus ini bisa menimbulkan permusuhan satu sama lain. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iyakum wa dhanna fa inna dhanna aktsabul hadits wala tajassasu wala tahassasu wala tajassasu wala tanafaqu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana." Janganlah kalian berprasangka, karena prasangka adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian tahassus, janganlah kalian tajassus, saling mencari-cari kesalahan, dan janganlah kalian saling membenci, jangan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Lalu akibat yang selanjutnya seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya tajassus adalah dosa yang besar yang dapat mengundang atau membuka dosa-dosa besar yang lainnya, ya, seperti ghibah, hasad, dan dusta. Maka jamaah rahimakumullah, sama-sama kita untuk menjauhi tajassus ini.
Karena tentu melalui tajasus ini itu akan merusak ukhuwah Islamiyah. Jamaah rahimakumullah, tajassus ada pengecualian untuk tajassus, atau ada suatu waktu atau suatu tempat tajassus ini diperbolehkan. Yang pertama adalah tajassus untuk menegakkan hukum dan keamanan. Apabila ada seseorang yang dicurigai melakukan tindak kejahatan, ya, atau hal yang membahayakan umat Islam, hal yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah, maka diperbolehkan untuk melakukan tajassus, mata-matai, mencari informasi, karena demi menjaga keamanan masyarakat, demi menjaga ukhuwah Islamiyah, maka tajassus itu diperbolehkan. Yang kedua, tajassus untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Jamaah rahimakumullah, jika ada seseorang yang memang terang-terangan untuk meninggalkan kewajiban atau terang-terangan melakukan kemaksiatan yang tentunya dapat merusak ukhuwah Islamiyah, dapat merusak masyarakat, maka boleh bagi ulama, aparat, atau tentunya dengan pihak yang berwajib untuk menyelidiki. Ya, tentunya tujuannya adalah untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Yang artinya adalah, man ra'a minkum, barang siapa di antara kalian melihat mungkaron, kemungkaran, ya, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila tidak bisa dengan tangannya, atau apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila masih tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Jamaah rahimakumullah. Dari hadis itu, ulama menjelaskan untuk mengubah kemungkaran. Ya, terkadang perlu mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu, namun hal ini tentunya harus dilakukan oleh orang-orang yang berwenang, ya, atau orang-orang yang memang sudah tahu, atau orang-orang yang berwajib untuk melakukan tajassus ini, untuk mencari informasi kebenarannya, karena memang kalau memang sudah terang-terangan ada hal-hal maksiat atau hal yang lainnya yang dapat merusak masyarakat ukhuwah Islamiyah, maka tajassus itu diperbolehkan, karena Rasulullah SAW dalam hadis tersebut memerintahkan kepada kita untuk kita mengubah kemaksiatan, kemungkaran apabila kita melihatnya, entah itu melalui tangan kita, entah itu melalui lisan kita, atau melalui hal-hal yang lain yang tentunya dapat merubah hal yang baik, yang tidak baik menjadi hal yang baik melalui tajassus tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah tajassus dalam rangka persaksian atau peradilan. Ketika ada perselisihan atau perkara hukum, hakim ataupun aparat boleh melakukan penyelidikan atau tajassus untuk memastikan kebenarannya sebelum memutuskan hukum kepadanya. Imam An-Nawawi dalam dalam Syarah Sahih Muslim menyatakan, adapun mencari-cari kesalahan dengan tujuan membuka kezaliman atau memberikan hak
kepada yang berhak, maka hal itu tidak termasuk tajassus yang tercela. Lalu yang keempat adalah tajassus untuk perlindungan jiwa, agama, ataupun kehormatan. Jika seseorang berpotensi merusak orang lain, menyakiti orang lain, ataupun menodai agama, maka boleh tentunya bagi pihak yang berwenang, bagi pihak yang terkait untuk melakukan tajassus sebagai bentuk pencegahan. Jamaah rahimakumullah. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang tajassus. Tajassus yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tajassus yang dikecualikan, atau ada waktu-waktu yang memang tajassus itu harus dilakukan atau boleh dilakukan. Jamaah rahimakumullah, tentunya dengan mengetahui tajassus yang boleh ataupun tajassus yang tidak diperbolehkan. Intinya adalah untuk kita selalu menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Karena ukhuwah Islamiyah itulah adalah fondasi untuk kita, untuk umat muslim selalu kompak, untuk umat muslim saling membantu, saling mendoakan. Karena tentunya tujuan kita adalah sama, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan terbaik kita, untuk dapat bertemu kekasih kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tentunya tidak sendiri, tentunya dengan saudara-saudara muslim yang lainnya. Itu dapat dicapai apabila kita dapat menjaga ukhuwah Islamiyah kita satu sama lain, tidak saling menyakiti, saling menghormati, saling membantu. Apabila ada yang kesusahan, entah itu ada di hadapan kita ataupun jauh dari kita, apabila itu sama-sama saudara kita umat muslim, maka wajib kepada kita untuk saling membantu. Apabila kita tidak bisa membantu dengan tangan kita, dengan harta kita, mari kita bantu dengan lisan kita, dengan doa kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan segala urusannya, selalu dijaga kehormatannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.